rak lakuna rahayu panuntun indu ngadekeun lembur pakuan. Saya menuju DPR, kemudian ya kita akan normal pakai jalan biasa, mengalami penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan. Buat pengelola jalan tol, sebaiknya kalau ada penyempitan jalan itu dihitung dampak yang akan ditimbulkan. Kalau penyempitan jalan berarti kan akan terjadi kemacetan. Nah, ketika akan terjadi kemacetan itu sebaiknya dibuat antisipasi oleh pengelola jalan tol, berkoordinasi dengan kepolisian. Misalnya diinstruksikan pada jam kerja seperti ini, misalkan itu diinstruksikan untuk hanya mobil kecil dulu. Nah, mobil besarnya itu lewat jalan arteri sehingga tidak terjadi kemacetan panjang seperti ini. Jadi kita pengguna jalan tol itu dirugikan. Kenapa? Karena kita masuk tol itu disebutnya jalan bebas hambatan. Karena jalan bebas hambatan, maka tidak boleh ada hambatan. Ketika ada hambatan, maka pengelola jalan tol harus bertanggung jawab terhadap hambatan yang ditimbulkan. Karena kita masuk jalan ini bayar, gak gratis gitu loh. Karena bayar kita harus mendapat fasilitas. Di antaranya fasilitasnya adalah tidak ada hambatan di jalan tol yang sifatnya kesengajaan. Kalau tabrakan kan bukan kesengajaan. Tapi kalau misalnya ada penyempitan jalan karena ada proyek, itu adalah kesengajaan. Nah, sebaiknya dibuat regulasi yang mengatur para pengguna untuk tidak dirugikan. Ya, saya beritahu dulu buat pengelola jalan tol. Mohon saya ini sebagai pengguna diberikan kenyamanan ketika bepergian dengan cara nggak boleh bohongin kita. Bohonginnya adalah jalan bebas hambatan, jadi jalan penuh kemacetan. Memberikan kontribusi. Hari ini kita bahas mengenai produsen tahu tempe, seharusnya dengan produsen minyak goreng, tetapi agar fokus menjadi dipisah. Produsen minyak goreng nanti ke depan kita sudah lancar, jadi macetnya cuma di tol. Jakarta ini sekarang relatif lebih lancar loh dibanding dulu. Tidak pernah terjadi penumpukan kemacetan separah dulu. Justru macetnya malah penyempitan jalan di tol Cikopo Jakarta. Jakartanya sekarang relatif tidak seperti dulu kemacetan, relatif lebih lancar. Semoga ke depan Jakarta lebih lancar lagi dalam segala hal, termasuk transportasi daratnya. Jakarta. Terus kemudian kita paham bahwa persoalan minyak goreng sangat terpengaruh oleh harga
dilakukan mengambil jatah kebutuhan di dalam negeri, karena tergoda oleh uang dijual ke luar negeri dengan jumlah yang sangat fantastis banyak. Nah, yang harus menjadi perhatian kita bahwa para produsen minyak goreng itu juga tidak serta-merta menjadi produsen yang hebat dengan produksi yang sangat menjanjikan dengan harga yang sangat mahal. Karena apa? Karena kan juga minyak goreng itu kan berasal dari kelapa sawit. Nah, kelapa sawitnya itu kan ditanam di areal hutan-hutan yang asalnya itu areal hutan di Sumatera, di Riau. Itu kan sebelumnya areal hutan yang berubah menjadi kelapa sawit. Jadi hutan itu milik siapa? Milik negara. Kalau milik negara itu berarti milik rakyat Indonesia. Jadi para produsen minyak goreng ini mendapat keuntungan menjadi orang kaya, menjadi orang super kaya di Indonesia. Karena apa? Karena mereka tinggalnya di Indonesia, karena mereka berbisnis di Indonesia, mereka menanam di hamparan tanah suburnya Indonesia dan berasal dari areal kawasan hutan yang berubah menjadi lahannya menjadi kawasan perkebunan. Yang kawasan hutan ini sebelumnya itu adalah tanah negara. Jadi logikanya, karena itu sebelumnya tanah negara berubah menjadi areal perkebunan sawit, kalau negara membutuhkan ya jangan diabaikan. Kalau rakyat Indonesia dibutuhkan ya jangan diabaikan. Karena para produsen minyak sawit ini juga kaya itu dari kesuburan tanah Indonesia yang itu hak seluruh rakyat Indonesia. Dari areal hutan negara yang itu rakyat harus mendapat kemakmuran dari penyediaan lahan yang disiapkan oleh negara untuk para pengusaha. Itu untuk para pengusaha. Yang kedua, coba deh para bajingan, para mafia yang Anda tuh mikir, yang hidup tuh jangan hanya berpikir sendiri, Anda juga harus berpikir orang lain. Sekaya-kayanya Anda itu, yang didapat dari Anda menjadi mafia, Anda hidupnya juga tidak akan bahagia-bahagia banget kok. Yang Anda makan tuh cuma sasuap. Kalau Anda gula, kolesterol, Anda juga tidak pakai minyak goreng kok. Kalau Anda gula, Anda tidak makan gula juga kok. Kalau kolesterol, Anda daging Anda dikurangi. Hidup buat apa sih ngerugiin orang lain? Hentikanlah perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan saya minta seluruh aparat penegak hukum untuk bersikap tegas, tangkap dan adili para mafia minyak goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan permohonan maaf saya terlambat karena biasanya perjalanan ke sini hanya 2 jam, pada hari ini hampir 3 jam. Ada penyempitan pembangunan jalan tol di Cikopo, Purwakarta, Jakarta. Dan saya tadi juga komentar sebaiknya kalau ada penyempitan jalan itu mobil-mobil besar itu digeser keluar dulu. Hari ini mobil besarnya masuk tidak terlalu macetnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan rapat dengan pendapat umum. Rapat dengan pendapat umum tidak mengambil kesimpulan. Kita hanya mendengarkan. Ada 2 hal asalnya dengan minyak goreng, tetapi yang agar fokus kita fokus pada 2. Yang pertama adalah problem yang dialami oleh para pengusaha aktif, ketersediaan komoditi kedelai yang sejak zaman dulu sampai zaman sekarang swasembadanya hanya pada rapat. Kalau di rapat itu selalu punya kesanggupan untuk melakukan swasembada dalam setiap sekian tahun ke depan. Tapi swasembadanya nggak pernah ada. Jangankan swasembada, memenuhi kebutuhan setengahnya saja
bedanya. Setengah produksi tahu tempe diperoleh dengan suasana nggak ada. Terus kemudian yang kedua, kita ini juga menjadi aneh. Beberapa tahun yang lalu, mungkin setahun yang lalu, kita dihadapkan pada ambruknya harga daging ayam. Sampai ada digerakkan demo melepaskan ayam dari kandang, di jalan, di mana-mana dilepaskan. Nah, hari ini terbalik, karena saya memang tukang ke pasar. Hari ini saya selalu dapat teriakan kalau di pasar, Pak, harga daging ayam naik. Harga daging ayam naik. Kalau teriakan minyak sih sudah biasa, gitu. Harga naik. Nah, kalau teriakan minyak sih sederhana. Minyaknya ada, hari ini berjejer, tapi memang harganya yang 2 kali lipat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih pada para anggota Komisi 4 DPR RI yang telah hadir, terus kemudian juga hadir penggiat Poro Pedang. Nanti jelasin Poro Pedang itu apa. Terus kemudian Ketua Umum Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia. Dan ini yang sering ketemu di Zoom. Saya ketemu dengan Bapak. Terus kemudian hadir juga Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia. Ada perunggasan, tapi kebanyakan ayam kan? Ayam. Dan ini kita sudah hadir para anggota dan sesuai dengan ketentuan pasal 276 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib RDPU, dan RDPU ini saya nyatakan dibuka untuk umum. Setuju nggak? Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Hari ini semoga rapat ini, kan kalau DPR itu kan sifatnya hanya menampung apa yang menjadi keluhan warga, baik produsen maupun konsumen. Kalau para pengambil keputusannya adalah kalangan eksekutif, baik pengaturan produksi, pengaturan bahan baku, yang termasuk mengatur akses pasar. Beberapa waktu yang lalu kan kita dihadapkan pada sebuah dilematika di mana bahan baku kedelai itu sulit ada di pasaran. Ketika sulit, adapun harganya pasti mahal. Ketika mahal, produsen tahu tempe akan kesulitan menjual. Itu kesulitan menjual. Ketika kesulitan menjual, maka memilih untuk tutup sementara tidak produksi. Tetapi hari ini kita tahu bahwa tahu tempe sudah normal kembali, ada di pasar, tetapi kemungkinan terjadi hal yang serupa akan terjadi lagi. Selama kita tidak memiliki produksi yang cukup di dalam negeri dan semuanya tergantung pada impor. Kalau tergantung pada impor, maka akan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi perkembangan internasional. Kalau di sana ada bencana, maka kita akan menerima bencana. Kalau di sana ada perang, maka kita akan menerima perang di sini. Perangnya apa? Bencananya apa? Maka pasokan bahan bakunya akan menjadi sulit nyampe ke negara kita. Kalau di sana paceklik, kita pun akan mengalami paceklik. Otomatis produksinya sulit nyampe ke Indonesia. Ini problem di mana-mana juga. Kalau negara ini punya ketergantungan, ya sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Untuk itu, mudah-mudahan hari ini nanti kita rapat dengan Kementerian Pertanian, kita punya skema yang jelas tentang kedelai ini. Kemudian yang kedua adalah kita ini selalu menjadi aneh. Tiba-tiba tahun yang lalu saya juga ikut mengikuti rapat dengar pendapatnya. Kita mendapat keluhan ayam, daging ayam sayur, orang bilang, kampung bilang daging ayam sayur itu di pasaran harganya jeblok. Teman-teman dari asosiasi waktu itu juga menyampaikan keluhan pada DPR. Tetapi
kita juga waktu itu punya prediksi bahwa jebloknya ini sementara, karena bisa jadi gitu kan para produsen memproduksi dengan jumlah yang sangat banyak, pasarannya dibanting dengan jumlah produksi yang over. Karena jumlah produksi yang over, maka di pasaran jumlah barangnya tersedia lebih banyak dibanding kebutuhan. Dampaknya harganya jatuh. Ketika harga jatuh, kemudian para pengusaha mana yang akan rontok? Para pengusaha kecil. Dia tidak akan sanggup bertahan lagi. Kalau para pengusaha kecil tidak akan sanggup bertahan lagi, maka pasti ada kebangkrutan secara masif. Kalau terjadi kebangkrutan secara masif, maka produksinya nanti akan terkendali lagi, karena kendalinya dipegang kembali oleh para produsen besar yang pada akhirnya harganya pun bisa dimanage sesuai dengan keinginan. Ini analisis saya. Mudah-mudahan analisisnya salah. Titik poinnya adalah, pertama, kedelai lokal itu lebih enak, lebih gurih, lebih legit, lebih harum, kan? Itu yang penting. Tetapi untuk tahu, nah, kan, karena kalau untuk tahu tidak lagi bermasalah di warna, nah gitu loh. Jadi tahu yang enak itu tahu yang kedelainya lokal. Kalau Pak itu suka, Pak Herudin langsung asosiasinya beda. Tahu yang enak itu tahu yang kedelainya lokal, itu aslinya enak. Yang kedua adalah fokusnya pada subsidi yang belum turun sampai sekarang, yang Rp1.000 per kilo. Kalau subsidi turun agak membantu lah beban para produsen pengrajin tahu tempe. Yang ketiga, sampai hari ini harga kedelai masih mahal. Iya, naik terus Pak. Masih mahal, bahkan cenderung naik. Cenderung naik. Harga kedelai hari ini masih mahal, ya, bahkan cenderung naik. Dikira sepi itu turun. Oh, sepi itu karena beritanya ketutup sama berita minyak goreng. Betul. Nah ya itu saya jadi ya itu. Tadi ada penegasan sejak awal. Yang pertama, pengusaha besar itu punya pabrik pakan. Kedua, pengusaha besar itu punya teknologi. Ketiga, pengusaha besar itu punya modal, gitu loh. Sehingga dia akan menguasai industri dari hulu sampai hilir. Saya juga sering diskusi, kalau misalnya harga produksinya lagi turun harganya, maka tersubsidi dari pakan. Kalau pakan dari problem, tersubsidi dari sini, sehingga ruginya akan ketutup lewat regulasi itu. Sedangkan para pengusaha lokal itu, satu, modalnya kurang, tidak punya teknologi, tidak punya pabrik pakan beli pada produsen. Yang ketiga, ketika di pasar rebutan. Nah, saya boleh perbandingkan. Saya itu orang kampung, walaupun saya sebenarnya nggak setuju Pak bikin peternakan di areal sawah. Yang satu bikin kandang ayam, yang satu tetap bertahan tani. Yang tetap bertahan tani sampai sekarang sawahnya nggak dijual. Yang melihara ayam sudah sawahnya dijual, hutang lagi ke bank sampai meninggal. Gitu tuh perbandingan gitu loh. Ya memang itu bedanya. Ini problem yang dihadapi kita bersama. Prinsip dasar orang Indonesia cuma satu Pak, ngerubah lidah. Itu aja orang Indonesia itu, ngerubah lidah itu susah. Nah, kecuali mungkin kalau Koro Tempe ini diproduksi oleh konglomerat kemudian dipromosikan, beda lagi ceritanya. Sehebat apapun penelitian yang dilakukan di Indonesia tidak akan laku kalau bertentangan dengan kepentingan pebisnis. Dan pebisnis pasti menggunakan kekuasaan. Untuk peternakan rakyat ya kita sepakat untuk peternakan rakyat terus dilindungi. Tetapi juga saya ada pesan juga untuk para peternak di lingkungan masyarakat yang banyak sekarang itu masuk di kampung-kampung. Juga mohon dijaga kualitas peternakannya, karena jumlah lalat itu menyerbu rumah-rumah. Nih saya ngalamin sendiri karena saya tinggal di kampung, kok lalatnya banyak banget ini Pak, tuh ada peternakan tengah sawah dan rata-rata nggak berizin Pak. Terus yang keduanya, kualitas kandangnya dijaga.
Yang ketiganya juga kesejahteraan pegawainya juga mendapat perhatian karena rata-rata di bawah UMK. Yang keempatnya juga kalau dapat untung jangan dulu tambah istri. Jangan dulu beli mobil gitu loh. Jangan dulu bangun rumah besar. Pokoknya nah di kita ini termasuk tahu tempe, Pak. Saya kan sering keliling, Pak. Bahkan ada pernah videonya. Itu yang standarisasinya mohon ditingkatkan, gitu kan? Ininya ruang produksinya jorok banget, para pegawainya kesejahteraannya rendah gitu loh. Ini yang sama-sama lah, semoga kualitas itu jadi doa untuk semakin meningkat kualitasnya. Jadi kita juga ada otokritik yang harus kita benahi ke internal para pengusaha lokal kita gitu. Ada kadang-kadang mental kayak gitu, tidak semuanya sih yang baik, juga banyak gitu. Saya pikir itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan siang hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga negara tumbuh menjadi kekuatan yang melindungi rakyatnya. Semoga negara tumbuh menjadi kekuatan yang merepresentasikan kedaulatan bangsanya. Semoga negara tumbuh peka terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakatnya. Karena sebesar apapun investasi dari luar, seringkali mereka sangat mudah untuk pindah manakala ada gangguan. Tetapi kalau yang ada di sini, mereka tak akan pernah pergi sampai mati tetap di sini.